Halo, selamat pagi anak didik kami dan salam sehat buat kita semua. Kembali lagi bersama Ibu di pertemuan Desain Media Interaktif. Baiklah anak didik kami, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak didik kami, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas KD 3.3 yaitu tentang menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Di mana di situ di dalam prinsip-prinsip itu kita sudah membahas yaitu tentang evolusi antarmuka, kemudian tujuan dan manfaatnya. Kemudian kita akan membahas yang berikutnya yaitu tentang prinsip desain user interface. Dalam desain user interface ini, apalagi di masa sekarang, teknologi informasi itu sangat berpengaruh tentunya dalam proses akses yang tergolong itu sangat cepat. Jadi, di dalam perkembangan teknologi sangat menghasilkan perkembangan yang cukup besar terhadap kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi di sini nanti kita juga melihat bagaimana perkembangan teknologi menghasilkan perkembangan yang cukup besar terhadap kehidupan kita. Di sini prinsip-prinsipnya yang dibahas user interface adalah yang pertama, prinsip user compatibility. Kemudian yang kedua, prinsip product compatibility. Yang ketiga, prinsip task compatibility. Yang keempat, prinsip workflow compatibility. Yang kelima, prinsip konsistensi. Yang keenam, prinsip familiarity. Yang berikutnya, prinsip simplicity. Yang kedelapan, prinsip direct manipulation. Yang kesembilan, prinsip control. Yang kesepuluh, prinsip WYSIWYG. Ya, jadi maksudnya WYSIWYG itu yaitu what you see is what you get. Ya, apa yang dilihat adalah apa yang didapatkan. Kemudian yang ke-11 prinsip flexibility. Yang 12 prinsip responsiveness. Yang berikutnya prinsip invisible technology. Yang ke-14 prinsip robustness. Yang ke-15 prinsip protection. Dan yang terakhir adalah prinsip ease of learning and ease of use. Baiklah anak didik kami, sekarang kita akan membahas satu persatu prinsip-prinsip yang ada di desain user interface. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip user compatibility, ya. Cara masuk ke sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang untuk memasuki sebuah sistem yang diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi perangkat lunak atau software. Jadi di sini seorang desainer itu harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakter serta sifat dari user karena antarmuka harus menyesuaikan dengan user yang memiliki karakter yang berbeda. Tentunya di sini akan ada pertimbangan antara si desainer, bukan merancang antarmuka didasarkan pada dirinya sendiri. Jadi sebuah perangkat lunak seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakternya mulai dari sifat hingga kebiasaan-kebiasaannya secara umum. Itulah yang dibahas di prinsip user compatibility.
Nah, di sini bisa juga kita lihat gambar daripada prinsip user compatibility. Kemudian yang kedua yaitu prinsip produk. Sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Sebab ada kalanya sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual ataupun dengan sistem yang sudah ada. Jadi di sini sebuah aplikasi itu menggunakan sistem aslinya ya. Tujuannya adalah tujuan utama daripada prinsip produk ini adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat menjaga produk yang dihasilkan jauh lebih baik ya. Misalnya seperti aplikasi laporan ya, serta informasi yang detail dan akurat. Di sini juga bisa kita lihat gambar daripada prinsip produk compatibility. Baiklah anak didik kami, sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu prinsip task compatibility. Sebuah aplikasi yang berdasarkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya, di mana semua pekerjaan beserta tugas user dapat diadopsi dalam aplikasi melalui pengguna antarmuka atau interface. Jadi maksudnya seperti ini. User akan dihadapkan dengan pilihan, tentunya pilihan-pilihan yang mudah, dan proses berpikirnya dari tugas-tugas user itu bisa dipindahkan dalam aplikasi melalui interface tersebut. Contohnya dalam proses penginstalan software. Jadi nanti dalam penginstalan software itu kita akan menekan tombol next untuk melanjutkan penginstalannya, baru kemudian finish, baru oke kalau sudah selesai penginstalan. Itulah kalau di dalam prinsip task compatibility. Ini salah satu gambar daripada proses penginstalan. Yang keempat yaitu prinsip workflow compatibility. Seorang software engineer harus memikirkan berbagai rangkaian pekerjaan pada sebuah sistem dengan cara mengadopsi sistem manual yang di dalamnya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi tujuannya di sini supaya jangan sampai si user mengalami suatu kesulitan dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya, ya. Sehingga kalau dia mengalami kesulitan pada suatu urutan pekerjaan, yaitu yang sistem manual tidak ditemukan dalam perangkat lunak, maka itulah yang membuat suatu permasalahannya. Jadi dia harus diurutkan suatu pekerjaan itu supaya untuk mempermudah si user atau si pengguna. Contohnya kalau misalnya kita saat mencetak, katakanlah contohnya kita mau mencetak foto, maka kita dihadapkan dulu tampilan daripada fotonya, kemudian kita cetak, bisa langsung kita lihat hasilnya, langsung kita berhadapan dengan aslinya atau hasil daripada foto yang ini dia contoh daripada prinsip workflow. Yang kelima yaitu prinsip
konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan real sistem produk yang dihasilkan. Jadi seorang software engineering itu harus memperhatikan apa-apa saja atau hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi antarmuka, ya. Contohnya seperti menu. Kalau di dalam software selalu kita dapatkan menu-menu, ya. Ada beberapa menu yang kita dapatkan dalam menu. Contohnya kalau misalnya pembuatan tulisan atau penerapan warnanya itu ada di dalam bagian-bagian. Nah, ini salah satu contohnya yang saya ambil gambar daripada Office Office yaitu Word sama Excel. Di situ kan ada menu. Nah, kalau kita misalnya membuat fontnya atau font stylenya atau size-nya atau color-nya, di dalam menu itu sudah ada pilihan-pilihan yang secara real dihasilkan suatu produk. Yang keenam adalah prinsip familiarity, memberikan tampilan yang familiar kepada user agar tidak kesulitan dalam pemakaiannya. Contohnya kita dihadapkan dengan tampilan misalnya Google, ya, sehingga kita nanti mengalami kesulitan dalam menggunakannya, bisa kita lihat langsung. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang mau kita inginkan, bisa langsung kita cari di Google dan langsung dikasih, atau langsung bisa kita lihat bagaimana tampilan sesuai dengan yang kita ada tampilan Facebook. Yang ketujuh, prinsip simplicity, memberikan sistem sederhana dengan tujuan memudahkan si pemakai. Karena pada dasarnya mereka lebih menyukai jika sistem tersebut memiliki nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan. Ada kalanya seorang user merasa bosan. Dapat kita ketahui dengan sistem, tentunya itu akan rumit atau berbelit-belit. Tetapi tidak selamanya antarmuka itu akan memiliki pilihan menu yang banyak merupakan antarmuka yang baik. Jadi, kesederhanaan itu harus diperhatikan pada saat membangun suatu interface, supaya kesederhanaan itu sebagai hal atau ringkasan dan tidak terlalu berbelit-belit namun berbobot, ya. Simple dia tapi dia berbobot. Di situ intinya dan mudah dipahami. Gampang dipahami. Bisa dilihat seperti gambar ini. Yang kedelapan, prinsip direct manipulation. Seorang user mengharapkan aplikasi yang dihadapannya memiliki tools atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut, sehingga prinsip direct manipulation sangat dibutuhkan. Jadi, aplikasi yang dihadapi seorang pengguna bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya, dengan sifatnya, dengan karakternya dari si pengguna yang bersangkutan tersebut. Ini contoh tampilan daripada prinsip simplicity.
ke-9, prinsip kontrol. Kejadian salah entry menjadi hal biasa bagi seorang user, tetapi sangat mengganggu pada sistem dan bahkan bisa berakibat fatal. Ya, kalau kita salah mengantri sebagai manusia itu biasa aja, tetapi kalau sudah cerita dengan sistem, ya sangat berakibat fatal ya. Jadi 1 digit aja pun atau 1 karakter saja salah kita mengantri itu akan memberikan informasi yang berbeda. Itulah kita menggunakan sistem. Tetapi kalau misalnya bagi manusia atau bagi user itu biasa-biasa saja dan bisa dimaklumi. Tetapi kalau untuk sistem itu tidak boleh, ya. Jadi jangan salah pengetikan atau jangan salah pengantrian. Karena 1 karakter atau 1 digit aja bisa mengartikan atau menjadi informasi yang berbeda. Ini salah satu kita ambil input dan output di dalam CPU. Jadi kalau misalnya kita salah masukkan, katakanlah port daripada mouse, atau kita salah memasukkan ke port daripada volume, itu sudah menjadi suatu kesalahan dan berakibatkan fatal. Jadi tidak boleh salah. Jadi ya kita sesuaikan, kalau dia buat daripada mouse, masukkan di letak mouse. Kalau dia buat daripada keyboard, masukkan ke letak keyboard. Seperti itu dia. Yang ke-10, prinsip WYSIWYG, ya. WYSIWYG. What you see is what you get. Apa yang dilihat adalah apa yang didapatkan. Itu dia. Memiliki informasi yang lebih dari yang diinginkan user, sebaiknya membuat pilihan sesuai dengan keinginan si user. Jadi contohnya seperti ini. Apa yang tercetak di printer pada dasarnya merupakan informasi yang sudah terkumpul dari data-data yang sudah ditampilkan atau yang sudah kita lihat di layar monitor pada saat mencari data tersebut. Jadi informasi yang kita inginkan harus sesuai dengan usaha daripada si pengguna saat mencari data dan sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem perangkat lunak tersebut. Ya. Jadi apa yang kita lihat di layar, ya, itulah yang kita dapatkan saat misalnya kita mencetaknya. Yang ke-11, flexibility. Prinsip flexibility. Perangkat lunak dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah tertentu. Ya, karena fleksibel sendiri ini itu merupakan solusi saat menyelesaikan masalah. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dalam penggunaan menu atau model-model dialog boxnya itu sesuai dengan pada perangkat lunaknya, ya, itu merupakan solusi penyelesaian untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya kalau kita masuk ke menu save, ya, tentunya kita dikasih kotak dialog save atau penyimpanan, jadi disesuaikan, ya. Jadi kalau ini ya ibu ambil contoh print, ya, kalau misalnya kita mau ngeprint, menu print kita ini, ya, kita diarahkan untuk mencetak.
Yang ke-12, prinsip responsiveness. Pada saat memberikan input data pada aplikasi sistem melalui antarmuka, alangkah baiknya sistem tersebut langsung memberi respon dari hasil data yang diinput. Jadi, saat memberikan penginputan data pada aplikasi sistem melalui interface, alangkah baiknya sistem tersebut langsung memberikan respon dari hasil data yang kita input. Jadi apa yang kita input bisa langsung kita lihat, atau sistem langsung mempertunjukkan apa yang kita Oke, yang berikutnya yaitu yang ke-13 adalah prinsip invisible teknologi. Penggunaannya cukup dengan melakukan perintah kepada komputer dengan mengatakan satu kata terprogram yang ada di dalam komputer. Jadi, kecanggihan sebuah aplikasi ini tentunya merupakan hal yang umum yang kita miliki, ya. Apa yang kita gunakan cukup dengan melakukan perintah komputer dapat mengatakan satu kata atau sudah terprogram di dalam komputer tersebut. Jadi dia otomatis diproses. Apa yang kita butuhkan tinggal kita lakukan, langsung otomatis diproses. Sama seperti tadi, kalau kita ingin mencetak, berarti kita diarahkan ke pencetakan, kemudian langsung diproses secara otomatis pencetakan tersebut. Yang ke-14, prinsip robotnis. Pada dasarnya, interaksi antara manusia dengan komputer dalam pembangunan antarmuka dapat berupa fase-fase menu atau error handling yang baik. Ya. Jadi, dapat itu menggunakan kata-kata bersahabat sehingga nuansa daripada si user itu akan dapat dirasakan oleh user untuk menggunakan sistem. Gitu dia. Jadi kalau misalnya kita di dalam bad comment atau file name atau describe not ready, nah itulah komunikasinya. Ada tingkat-tingkatan fase-fase menunya itu atau error handlingnya, error yang baik. Yang ke-15, prinsip protection. Prinsip menjaga kenyamanan user ketika menggunakan aplikasi sistem, khususnya data-data berupa file, dan tidak menemui suasana kacau pada saat user salah memasukkan data. Ya. Misalnya pada saat melakukan proses menghapus file tanpa sengaja karena memiliki prosedur. Nah, nanti kalau misalnya kita menghapus tanpa sengaja, itu nanti langsung keluar kotak dialognya. Are you sure you going to delete? Nah, mau dia seperti itu. Jadi kalau kita misalnya untuk mau menghapus, jadi dikasih kita perintah. Dan yang terakhir yaitu prinsip easy of learning and easy of use. Proses kemudahan dalam mengoperasikan perangkat lunak meskipun belajar beberapa jam atau cukup dengan memandangnya. Jadi, kemudahan yang kita alami dalam memahami ikon atau menu atau
alur datanya atau bagian daripada menunya sudah mempelajari, maka si pengguna dapat memahaminya dengan mudah dan cepat menggunakan perangkat lunak tersebut. Jadi kalau kita sudah mengetahui icon-iconnya itu atau menu-menunya itu, jadi kita sudah gampang untuk mengolah. Baiklah anak didik kami, di dalam prinsip desain user interface ada 16 prinsip tadi. Sudah kita bahas satu persatu. Ibu berharap anak didik kami di rumah tetap juga mempelajarinya. Silakan cari informasi-informasi dalam media atau dalam bukumu. Boleh kamu cari di bukumu, boleh cari juga di Google. Cari tahu juga tentang prinsip-prinsip desain user interface sebagai bahan tambahan untuk anak didik kami. Dan di sini juga sudah Ibu buat tugasnya, yaitu buatlah makalah yang berhubungan dengan perancangan template menu dan tombol, dan sampelnya Ibu ambil di sini pada software Adobe Flash. Nanti sumber-sumbernya bisa kamu ambil dari media cetak atau elektronik ya. Nanti tugasnya dikumpul pada kolom tugas. Baiklah anak didik kami, sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Segala yang telah terjadi, kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hilang